karena besok itu saya tidak bisa, kita topiknya meditasi, setuju enggak? Mau enggak? Ya, dengarkan baik-baik ya. Saya tanya dulu tapi, meditasi apa? Yang dikatakan meditasi itu apa? Coba yang mimpin puja bakti dulu saya tanya nih. Apa? Fokus pada satu objek. Itu dikatakan meditasi Buddhis. Begitu. Pengembangan pandangan benar. Kesadaran. Kesadaran itu apa? Nggak bisa, nggak sadar bisa nggak? Romo, apa? Apa yang dikembangkan? Mempertajam kesadaran. Kesadaran yang mana? Yang kepalanya nunduk itu enggak mau ditanya mungkin ya. Ya, dalam meditasi, kalau dalam ajaran Sang Buddha itu istilahnya itu cita bhawana. Ini enggak nyaman sebenarnya pakai mic biasa lebih nyaman. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dalam Buddhis itu istilahnya itu cita bhawana. Cita bhawana itu artinya pengembangan batin. Pengertian lengkapnya, pengembangan kualitas batin. Kualitas baik, kualitas baji, kualitas luhur itu dikembangkan. Yang belum ada dimunculkan. Kualitas buruk itu ditinggalkan. Yang belum muncul jangan sampai muncul. Itu bhawana. Sekarang saya tanya lagi. Kalau saya sendiri yang ngomong kan tidak asik. Ada dua orang. Yang satu duduk mengamati napas masuk, napas keluar selama 2 jam. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar selama 2 jam. Yang satu lagi, orang yang sedang berdana dengan penuh ketulusan hati. Dengan penuh kesungguhan hati. Yang bhawana yang mana? Kita tidak usah pakai kata meditasi. Kata meditasi itu secara umum, luas. Tapi kalau pengertian secara umum mengenai meditasi, belum tentu dikatakan meditasi dalam Buddhis. Jadi kita pakai istilah bhawana saja. Yang mana yang sedang melakukan bhawana? Kenapa tuh? Ya, ketika patokannya seseorang melakukan bhawana atau tidak, bukan dari aktivitas tubuhnya. Kalau dia duduk, tidak bergerak, mencengkram, menghasrati yang satu, menolak yang lain, itu sebenarnya mengembangkan apa? Keserakahan, mengembangkan kebencian. Sedangkan mereka yang berdana, saat itu dia mengembangkan kualitas luhur berupa caga, kemurahan hati. Di momen itu pula
sifat kikir ditinggalkan. Kuncinya itu. Jadi bukan dia sedang duduk atau berdiri atau berjalan. Yang dikatakan seseorang sedang melakukan bhawana itu, ada kualitas baik yang dikembangkan, ada kualitas buruk yang ditinggalkan. Nah, ini dikatakan bhawana. Kemudian ada faktor-faktor penting yang harus hadir dalam pengembangan bhawana. Pengembangan bhawana. Bhawana itu sudah pengembangan. Dalam bhawana ada 3. Apa? Kesadaran. Nah, ini banyak yang masih keliru mengenai kesadaran. Nanti kita bahas. Terus? Sepengetahuannya lah ada berapa? Apa aja? Kesadaran aja. Coba Cici yang di ujung itu. Daya upaya. Apa lagi? Pandangan benar. Harus ada sati. Sati ini kalau diterjemahkan kesadaran tidak cocok. Kalau dimengerti sebagai kesadaran, ini akan jadi pandangan salah. Nanti saya akan bahas detail di sini. Tapi karena ini online ya, nanti ketika bahas ini ada membahas ke aliran lain, nanti mic-nya saya lepas ini. Biar nggak masuk. Harus ada sati. Sati itu pengingatan. Ingat. Perhatian ya bolehlah, tapi lebih tepatnya itu pengingatan. Kemudian ada wirya, daya upaya, semangat. Kata lainnya itu wayamu atau atapi. Ada daya upaya, semangat dalam hal ini adalah semangat dalam mengembangkan kualitas baik, memunculkan kualitas baik. Semangat dalam meninggalkan, mencegah kualitas yang buruk. Yang ketiga, harus disertai dengan samadhi, panya, dhamma wicayo, sampajana, sama. Artinya harus ada kebijaksanaan di sana. Ada penerapan kebijaksanaan. Jadi kalau orang hanya mengamati napas masuk, napas keluar, hanya satu faktor. Dan sesungguhnya napas masuk, napas keluar itu hanya landasan awal. Kalau sepanjangan digunakan hanya napas masuk, napas keluar, sepanjang waktu berartinya hanya napas masuk, napas keluar, menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Bisa enggak pandangan keliru berakhir kalau hanya mengamati napas masuk, napas keluar? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau
pembebasan, berakhirnya belenggu-belenggu hanya bisa diakhiri hanya dengan mengamati napas masuk, napas keluar. Sang Buddha tidak perlu repot-repot, betul enggak? Menjadi bodhisatta, mengumpulkan parami dalam waktu yang lama sekali. Kalau pembebasan hanya napas masuk, napas keluar, tidak nyambung ya kan? Betul enggak? Ngapain Sang Buddha susah-susah? Penerapan sati di sini, apa yang diingat? Dalam mengalami fenomena konvensionalnya. Ketika menarik napas, mengembuskan napas, ketika melangkah, berjalan, ketika duduk, ketika mendengar, ketika melihat, ketika berpikir, apa yang diingat? Apa yang diingat? Bisa berakhir belenggu dengan begitu? Ketika berjalan, ketika duduk, dan lain-lainnya, segala fenomena apapun yang terjadi, yang diingat itu adalah mengembangkan faktor jalan mulia. Ingat untuk mengarahkan batin pada pandangan benar. Ingat untuk meninggalkan pandangan keliru. Ingat untuk mengarahkan pikiran benar. Ingat untuk meninggalkan pikiran keliru. Ketika berbicara dengan orang-orang di sekitar, muncul pikiran ingin berucap kasar, langsung ingat, ini adalah pikiran salah, ditinggalkan. Jadi ingat mengembangkan faktor-faktor jalan mulia. Kemudian berupaya, daya upaya, memiliki semangat, memiliki upaya. Upaya dalam apa? Berupaya untuk mengarahkan batin pada faktor-faktor jalan mulia. Berupaya untuk meninggalkan dan menghindari faktor-faktor jalan yang keliru. Jalan yang keliru itu apa? Pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah, daya upaya salah, pengingatan salah, samadhi salah. 8 faktor jalan keliru ini, kalau merujuk dalam Akusala Dhamma Sutta, yang dikatakan Akusala Dhamma itu adalah 8 faktor jalan yang salah. Kemudian harus disertai dengan panya, kebijaksanaan. Dalam hal ini adalah memahami pandangan benar sebagai pandangan benar, pandangan salah sebagai pandangan salah, sampai seterusnya, sehubungan dengan faktor-faktor jalan mulia. Nah, dengan demikian, sati, pengingatan, daya upaya, kebijaksanaan, ketiga ini diterapkan
dalam beraktivitas, dalam memandang fenomena. Faktor jalan mulia dikembangkan, faktor jalan yang salah ditinggalkan. Bawana yang demikian yang mengarah pada pembebasan. Berapa lama harus meditasi? Bukan perihal berapa lama kita harus duduk. Kadang saya agak geli ketika pengajar itu menekankan harus duduk lama pesertanya. Harus duduk 3 jam, 2 jam, 5 jam. Kalau duduk lama saja bisa ada pembebasan. Tadi sudah dijelaskan kan? Ada sati, wirya, panya. Dalam hal apa? 8 faktor jalan mulia. Ada enggak? Dikatakan harus duduk? Enggak ada. Duduk, berdiri, berjalan itu hanya sarana, aktivitas tubuh. Bawana itu adalah kerja batin. Jadi berapa lama harus meditasi? Dari bangun sampai kita tertidur. Selalu ingat mengembangkan faktor jalan mulia, meninggalkan faktor yang salah. Punya upaya. Lawan dari upaya apa? Bersikap pasif. Hanya mengamati saja, itu pasif. Harus ada upaya memunculkan, mengembangkan, mengarahkan ke arah yang baik. Dalam hal ini faktor jalan mulia. Harus ada upaya meninggalkan faktor yang keliru. Dan juga ada kebijaksanaan. Dari kita bangun sampai tertidur. Jadi ingat, patokannya bukan seberapa lama kita duduk, seberapa lama kita jalan, seberapa lama kita berdiri, baru dikatakan meditasi, enggak. Seberapa sering sati, wirya, panya ini diterapkan untuk mengembangkan faktor jalan mulia. Itu yang penting. Nah, dalam pengembangan faktor jalan mulia, yang utama sekali harus dikembangkan itu adalah sammaditthi. Punya pandangan benar. Kalau tanpa dilandasi pandangan benar, maka 7 faktor lainnya itu salah. Tanpa dilandasi pandangan benar pasti salah. Saya akan mengaitkan pengembangan bawana ini dengan yang namanya wipalasa. Ada yang sudah pernah dengar? Wipalasa apa?
Belum? Wipalasa itu penyimpangan. Kalau ada salah satu Bante menerjemahkan itu pengecohan. Tapi ya kita gunakan penyimpangan sajalah. Lebih mudah. Nah, penyimpangan ini ada dalam lingkup 4. Kalau totalnya ada 12. Yang pertama, penyimpangan cara pandang, cara pikir, cara persepsi pada hal apa yang adalah anicca sebagai nicca. Jadi fenomena yang adalah tidak kekal, karena wipalasa ini seseorang memiliki cara pandang, cara pikir, cara mempersepsikan keliru, mempersepsikan fenomena yang tidak kekal sebagai yang kekal. Yang kedua, yang dukkha sebagai sukha. Yang ketiga, yang anatta sebagai atta. Yang keempat, yang asubha sebagai subha. Anicca apa? Tidak kekal. Atau bisa juga sulit bertahan. Kemudian, dukkha. Dukkha apa? Anicca tidak kekal. Dukkha sulit bertahan. Atau ada yang menerjemahkan penderitaan. Tidak memuaskan. Tapi kita tetap menggunakan kata dukkha saja. Atau penderitaan sajalah kita gunakan supaya lebih familiar. Memandang, berpikir, mempersepsikan apa yang adalah penderitaan sebagai kebahagiaan. Anatta apa? Bukan diri. Mau diterjemahkan bukan diri, tanpa diri, non diri, semua sama saja. Memandang, berpikir, mempersepsikan apa yang adalah anatta sebagai atta, sebagai yang ada diri, sebagai yang ada substansi, sebagai yang independen. Dan terakhir, asubha apa? Memandang, berpikir, mempersepsikan apa yang tidak menarik sebagai menarik, yang tidak indah sebagai indah. Sang Buddha mengatakan, sabbe sankhara anicca. Segala bentukan adalah tidak kekal. Ketika telah dinyatakan segala bentukan itu tidak kekal, bagaimana kita menerapkannya?
bagaimana menerapkan anicca? Ketika duduk, napas masuk, napas keluar. Oh, sebentar napasnya panjang, kemudian menjadi pendek. Oh, napas ini tidak kekal. Atau mengamati sakit. Oh, sakit ini dari yang ringan menjadi semakin kuat, semakin tidak tertahankan. Oh, saya amati lagi, kakinya mati rasa. Oh, sakitnya hilang. Oh, ini adalah anicca, tidak kekal. Melihat napas tidak kekal, rasa nyeri tidak kekal, apakah meruntuhkan wipalasa? Apakah meruntuhkan penyimpangan memandang yang anicca sebagai nicca? Terpatahkan enggak? Enggak. Oh, langkah kaki, angkat, lentuh, dorong, sentuh. Oh, gerakan ini tidak kekal. Tidak berpengaruh. Secuil pun penyimpangan cara pandang, cara persepsi, cara pikir itu tidak terkikis. Karena apa? Tanpa belajar anicca pun kita tahu napas masuk, napas keluar itu tidak kekal, berubah-ubah. Orang yang non-Buddhis pun tahu. Tubuh ini tidak kekal. Tanpa ajaran Sang Buddha, semua orang juga tahu. Lalu bagaimana caranya kita mengakhiri penyimpangan, menganggap apa yang tidak kekal sebagai kekal? Kita harus melakukan penyelidikan, mengarahkan perhatian, menyelidik. Apa yang diselidik? Fenomena yang kita anggap kekal. Kalau kita menyelidik fenomena yang sejatinya sudah kita tahu itu tidak kekal, tidak ada kemajuan. Jadi kita harus memeriksa cara pandang, cara pikir, cara persepsi kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan sebagai kekal itu apa? Atta. Kita menganggap ada sesuatu yang kekal. Dan apa yang dianggap sebagai diri itu rata-rata kebanyakan, dan bukan kebanyakan, tapi selama belum mengakhiri Sakaya Ditti sudah pasti mencengkram kesadaran sebagai diri, kesadaran sebagai yang independen, kesadaran sebagai yang terpisah dari fenomena, dipandang sebagai yang kekal. Ketika perhatian pada napas masuk, napas keluar, yang kita anggap sebagai yang kekal itu yang mana? Napasnya atau yang sedang mengamati itu yang kita anggap kekal? Pengamatnya apa yang diamati?
Kita memandang, mempersepsikan ada pengamat, ada kesadaran yang mengamati fenomena napas masuk, napas keluar. Nah, ini kita mulai bahas mengenai kesadaran. Karena dalam kalangan Buddhis, baik dari kalangan upasaka-upasikanya, bahkan juga para biku-bikuninya, ada yang masih keliru memahami apa itu kesadaran. Apa itu kesadaran? Ada yang tahu enggak apa itu kesadaran? Ada 6 kesadaran. Kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran tubuh, kesadaran pikiran. Di mana kesadaran ini bergantung pada kondisi. Apa? Ada landasan indera. Saya kasih contoh, ada indera melihat, ada rupa. Taruhlah kita secara konvensional kita bilang ada kondisi internal, ada kondisi eksternal. Persentuhan kedua ini ada kesadaran, kesadaran muncul. Ketiga ini adanya kondisi internal, kondisi eksternal, kesadaran, namanya itu adalah kontak. Kontak melihat. Artinya apa? Manifestasi penglihatan ini. Coba buka matanya lebar-lebar. Manifestasi penglihatan ini itulah kesadaran. Manifestasi penglihatan, manifestasi suara, manifestasi kesan tubuh, manifestasi pikiran. Semua itu sudah kesadaran. Bisa enggak sadar akan apapun sekarang? Bisa enggak? Enggak bisa. Seiring usia, kualitas kesadaran itu menurun. Enggak mungkin meningkat. Ketika kondisi internal mulai mengalami penurunan, maka manifestasi penglihatan ini mungkin sudah mulai ada kabutnya. Manifestasi pikiran, ketika muncul ingatan masa lalu, itu sendiri sudah kesadaran. Dan dalam satu momen hanya bisa satu kesadaran. Di kalangan kita banyak mengerti kesadaran dari manifestasi fenomena.
Ketika kita berpikir ada kesadaran yang mengamati manifestasi fenomena-fenomena, yaitu apa? Manifestasi pikiran 6 kontak tadi. Jika kita berpikiran, mempersepsikan, memandang, ada kesadaran yang mengamati 6 kontak. Sudah jelas, 6 kontak sendiri sudah kesadaran. Ada sesuatu, kita mengkonstruksi ada satu kesadaran lagi. Yang artinya apa? Ini dimengerti sebagai yang independen. Kesadaran yang terpisah. Kesadaran yang tidak terkondisi. Yang mengamati manifestasi fenomena tanpa terkondisi. Nah mungkin kalau yang sering ikut meditasi mungkin pernah dengar. Jaga kesadaran, sadari saja semua fenomena yang terjadi tanpa terkondisi. Amati saja dari jauh. Ini pandangan keliru. Ketika dia mengerti, memahami, ada kesadaran yang terpisah dari fenomena, terpisah dari manifestasi fenomena, landasannya itu adalah mengerti sebagai yang independen. Artinya apa? Memandang yang anatta sebagai atta. Ini sudah manifestasi dari Sakkaya Ditthi, pandangan keliru menganggap sebagai yang ada diri. Jadi kita harus mengerti. Tidak ada kesadaran di luar dari manifestasi 6 fenomena ini. Waduh, udah 8:30. Masih dikasih waktu berapa lama lagi saya ini? Jadi kita harus menyelidik apa yang kita anggap sebagai yang kekal. Apa yang kekal itu memiliki ciri sebagai yang independen. Dan mayoritas apa yang kita anggap sebagai independen, yang terpisah, adalah kesadaran. Yang mana tadi seperti itu sudah dipraktekkan, seolah-olah ada sesuatu yang terpisah itu, nah nanti di rumah coba diselidik. Itu ya di antara dua sesungguhnya. Manifestasi napas masuk, napas keluar, diketahuinya napas masuk, napas keluar itu sendiri sudah kesadaran. Yang memunculkan kesan seolah-olah ada sesuatu yang mengamati antara dua. Manifestasi sensasi di kepala bergantian dengan manifestasi napas. Itu satu. Yang kedua, yang kita pikir sebagai sesuatu kesadaran yang terpisah, yang kesadaran yang harus kita kembangkan, kesadaran yang harus selalu kita jaga, yang mana itu sesungguhnya adalah pandangan keliru, yang sesungguhnya itu adalah manifestasi kontak pikiran, yang mengingat sensasi napas yang telah padam. Jadi antara dua, pergantian antara kesan tubuh berupa napas dan sensasi di kepala, atau kesan tubuh berupa napas bergantian dengan kontak pikiran yang mengingat kontak tubuh berupa napas. Sudah tahu? Ketika meditasi apa yang diselidik dalam merealisasi anicca. Nah ketika kita mengarahkan batin, menyelidik pada apa yang kita pikir sebagai yang kekal,
Ingat, yang kekal itu adalah sesuatu yang independen. Yang kita anggap yang sebagai kekal itu adalah yang mengamati. Makanya dalam Citta Nupassana yang diterapkan itu adalah anicca sanya. Ketika batin setelah menyelidik langsung, memeriksa apa yang dianggap sebagai kekal. Dan di momen itu, apa yang diselidik itu realitasnya itu adalah tidak kekal. Hanya masalah waktu, bagaimana batin melihat jelas. Ketika batin melihat apa yang dianggap kekal itu adalah tidak kekal, mengalami kepadaman, anicca sanya berkembang di situ. Semakin sering batin melihat apa yang dianggap sebagai kekal itu realitasnya adalah tidak kekal, semakin sering, nah konstruksi keliru memandang, berpikir, mempersepsikan itu sebagai kekal semakin pudar. Sampai di titik batin menjadi jelas, ini adalah anicca. Itulah mengapa dikatakan seseorang mengembangkan anicca sanya bisa mengakhiri sakkaya ditthi, mengakhiri pandangan keliru menganggap sebagai yang ada diri. Sudah ngantuk. Ketika batin sudah melihat itu adalah tidak kekal, nah itulah memasuki pengembangan yang namanya anicca sanya. Jadi pengembangan anicca sanya ini, sanya itu persepsi, anicca persepsi ketidakkekalan. Nah ini ada cara praktik yang keliru. Menyelidik, oh ini tidak kekal, dengan komentar batin, ini tidak kekal. Tidak akan bisa. Itu kita menghakimi fenomena agar sesuai dengan pemahaman, bukan melihat langsung. Tidak akan berakhir juga. Sampai jam 9, oke enggak nih? Hah? Ini bagaimana seorang mengakhiri penyimpangan menganggap apa yang tidak kekal sebagai yang kekal. Yang harus diselidik itu adalah apa yang dianggap sebagai yang kekal. Yang dianggap sebagai yang kekal itu adalah apa? Citta, kesadaran. Yang mengamati, yang mengetahui. Dan apa yang dianggap yang kekal ini sudah otomatis dianggap sebagai yang ada diri. Nah ini kaitannya apa realisasi anicca mengakhiri sakkaya ditthi. Dan seorang pemasuk arus, sotapanna atau ditthi sampanno, dalam Vipallassakhatha mengakhiri tuntas ditthi, citta, sanya, vipallasa. Tuntas. Nah bagian anatta saya singkat saja. Nanti kalau lain waktu baru kita bahas perinci. Karena kalau mengenai anatta dijabarkan lagi bisa 1 jam lagi tidak cukup. Tidak pulang nanti. Kalau saya enak tidur di sini. Kemudian pengembangan anatta sanya bagaimana? Anatta bukan diri, sanya persepsi. Oh ini bukan diri, pikiran bukan diri. Begitu? Tidak bisa. Saya gunakan lagi perumpamaan ular atau perumpamaan tali.
Semisal di depan kita ini ada seutas tali. Karena ketidaktahuan, kita memandang, berpikir, mempersepsikan tali itu sebagai ular. Begitu yakin kita itu adalah ular. Saking yakinnya itu adalah ular, nah muncul kegelisahan, kecemasan, ketakutan, segala macam. Kemudian ada seorang bijaksana memberitahu kita, itu bukan ular, itu adalah tali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan berkomentar, ini tali, ini tali, ini tali, ini bukan ular, ini bukan ular, anggapan itu berakhir? Berakhir enggak? Atau mengabaikan, dosa dilihat, anggap saja tidak pernah ada ular di situ. Berakhir? Enggak. Nah, ini contoh-contoh dari penyimpangan dalam praktik. Penerapannya sama seperti ketika Sang Buddha menyatakan Sabbe Dhamma Anatta, segala fenomena adalah bukan diri. Maka yang harus kita lakukan apa? Memeriksa fenomena yang kita anggap, yang kita cengkram sebagai diri. Diperiksa, dilihat langsung, bukan dengan komentar batin, ini bukan ular, ini bukan ular, tidak akan bisa. Ada juga yang berupaya untuk, ini contoh satu, dengan melabel, ini bukan ular, ini bukan ular, ini bukan diri, ini bukan diri, itu salah. Silahkan kalau tidak percaya dipraktikan. Tidak akan berakhir. Sakaya Ditti, anggapan adanya suatu diri itu kemunculannya berupa apa? Sense of self. Kesan akan adanya suatu diri. Saya kasih contoh perwujudan dari Sakaya Ditti itu bagaimana. Coba melihat. Coba melihat. Buka matanya lebar-lebar, lihat. Merasa enggak seolah-olah ada sesuatu di dalam kepala ini, seperti atau keseluruhan tubuh ini adalah saya, sedang melihat penglihatan yang ada di luar. Merasa enggak? Merasa enggak? Sense of self, kesan adanya suatu diri ini, seseorang bisa mencengkeram keseluruhan tubuh. Ini saya bahas mengenai tubuh dulu. Seseorang bisa mencengkeram keseluruhan tubuh ini sebagai diri. Tapi akan ada center, pusat, yang benar-benar diyakini sebagai inti dari diri. Nah, masing-masing orang dominannya di kepala dan di pusat dada. Coba mendengar suara. Merasa enggak? Seperti ada pusat, entah di kepala atau di dada, sedang mendengarkan suara yang ada di luar. Merasa enggak? Merasakannya? Nah, itu adalah sense of self, Sakaya Ditti. Namanya siapa? Hah? Ya, Agung. Saya Agung. Coba yang lain sebut nama sendiri-sendiri. Saya. Nah, ketika menyebut itu merasa enggak? Seperti batin itu mengalir mencengkeram sesuatu. Seperti ada kontraksi ya. Nah, coba sekarang sebut saya Budi. Enggak ada yang nama Budi kan? Enggak ada ya? Saya Budi. Beda ya? Seperti ketika menyebut saya Budi itu seperti terhempas begitu saja.
Tapi ketika menyebut saya nama sendiri, seolah-olah batin itu mengalir mencengkeram sesuatu. Kerasa ya? Ada yang di kepala, ada yang di dada. Kalau yang sudah bisa merasakan bagus. Sudah selangkah lebih maju. Kalau yang belum terasa, ya wajar. Karena sudah terbiasa dengan menganggap itu sebagai diri, kalau sudah terbiasa ya enggak sadar. Nanti bisa dipraktikkan. Singkatnya, ketika pergantian kontak indera yang begitu cepat, batin menjadi bingung. Kemudian mengkonstruksi seolah-olah ada subjek yang mengalami objek. Ada diri yang mengalami fenomena. Subjek ini, ketika saya mengatakan kata subjek, ini bisa berupa diri, aku, atta, atau cita, kesadaran, awareness. Semua perihal yang dianggap sebagai independen, sebagai mengamati, itu saya label sebagai subjek. Jadi supaya tidak terlalu panjang menjelaskan. Objek, 6 fenomena. Yang mana sebenarnya yang ada hanya manifestasi fenomena. Tapi karena penyimpangan menganggap sebagai yang ada diri itu, yang mana yang sejatinya yang ada hanya fenomena, kita mengkonstruksi seolah-olah ada subjek yang mengalami objek. Ketika pergantian fenomena itu begitu cepat, contohnya tadi sensasi di kepala dengan napas, atau kontak pikiran dengan napas begitu cepat, seolah-olah ada subjek yang sedang mengamati napas. Ketika pergantian itu begitu cepat, di momen berikutnya muncul pikiran yang melabel ini saya. Pikiran itu melabel ini saya itu bukan dalam komentar batin. Coba lihat ini. Langsung tahu ini mik, betul ya? Tanpa komentar ini mik, langsung tahu ya? Nah begitu juga ketika menganggap sebagai yang ada diri. Ada satu lagi yang keliru. Ketika pikiran keakuan itu muncul, sadari saja. Maka pikiran keakuan itu akan lenyap. Betul enggak? Bisa berakhir enggak? Sakaya Diti, bisa enggak? Enggak bisa. Ketika kita praktiknya hanya sadari saja pikiran keakuan. Keakuan itu hanya pikiran. Sadari saja, nanti akan lenyap. Tidak akan bisa. Itu pasti akan muncul lagi. Itu padam kenapa? Tadi sudah dikatakan, dalam satu momen hanya bisa satu kesadaran. Ketika kita menyadari, itu sudah kontak pikiran lagi. Nah, kontak pikiran yang mencengkeram sesuatu sebagai diri itu sudah padam. Makanya sebenarnya ketika sudah terjadi kontak indera yang lain, nah pikiran keakuan itu sudah padam, otomatis. Tapi akan muncul lagi. Tidak akan berakhir. Kalau tidak percaya silakan dipraktikkan. Malah riskan akan jatuh mengkonstruksi pengamat yang terpisah dari fenomena. Fenomena berupa apa? Fenomena berupa kontak pikiran yang mempersepsikan sesuatu sebagai diri. Itu sebenarnya sudah otomatis konstruksi pemisahan itu. Dan konstruksi subjek mengamati objek itu sudah sakaya diti. Bagaimana bisa mengakhiri sakaya diti dengan menggunakan cara pandang, cara persepsi berdasarkan sakaya diti?
Tidak bisa, semakin kuat. Selama batin belum tahu apa yang dicengkeram, apa yang dianggap sebagai diri itu apa, batin akan terus menganggap itu sebagai diri. Contoh, ketika ada satu fenomena, nah anggap tangan saya ini adalah fenomena. Fenomena ini yang dipersepsikan, dipandang, diyakini sebagai diri. Dan ini ada satu lagi. Ketika fenomena ini muncul, padam, muncul kontak pikiran. Pikiran yang mencengkeram ini tadi, fenomena ini. Pikiran ini mencengkeram fenomena ini sebagai diri. Nah, kalau kita hanya mengetahui kemunculan dari pikiran keakuan ini, hanya tahu kemunculan pikiran ini, kemudian padam, tidak akan tuntas. Batin harus melihat pikiran keakuan ini mencengkeram apa. Nah, ilustrasinya begini. Ini fenomena, ini pikiran yang mempersepsikan fenomena sebagai diri, tapi ini tidak terjadi bersamaan. Fenomena ini muncul dulu, kemudian padam, kemudian pikiran yang mencengkeram fenomena yang telah padam itu sebagai diri. Nah, batin kalau hanya melihat ini, oh ini hanya pikiran, saya sadari saja. Ketika dia tahu kemunculan pikiran ini sudah kontak pikiran lain lagi. Ini sudah otomatis padam. Tapi akan muncul lagi. Karena batin belum tahu pikiran keakuan ini mencengkeram apa. Batin harus menyelidik pikiran keakuan ini mencengkeram fenomena apa sebagai diri. Setelah mengetahui fenomena apa yang dicengkeram sebagai diri, selidik, arahkan perhatian ke sana. Dilihat langsung. Apa itu? Bisa ditemukan ada suatu diri enggak di situ? Nah, contohnya ketika mencengkeram sensasi di kepala sebagai center of self. Sensasi kontak di pusat kepala muncul, kemudian padam, kemudian muncul pikiran, mencengkeram kontak yang telah padam tadi sebagai diri. Nah, itu diselidik. Ketika menyelidik itu, pikiran keakuan itu sudah padam. Tapi batin itu mengingat. Nah, ini makanya dikatakan sati. Sati itu dikatakan pengingatan. Karena tidak mungkin bisa ada dua kesadaran dalam satu momen. Makanya dikatakan pengingatan. Ketika melakukan penyelidikan itu kita melakukan pengingatan. Ini bagaimana terjadi? Apa yang dicengkeram? Nah, ketika tadi sudah merasa seperti seolah-olah saya itu ada di kepala. Nah, selidik, apa itu? Dan sensasi di kepala itu tidak selalu muncul, betul enggak? Selalu mengalami kepadaman. Nah, ketika batin melihat yang dicengkeram itu ternyata hanyalah sensasi tubuh. Dan sensasi tubuh itu tidak kekal, mengalami kepadaman. Dan batin tidak bisa menemukan adanya diri di sana. Di momen itu muncul namanya anatasanya. Ketika praktik itu diteruskan, terus menyelidik, semakin batin melihat itu tidak ditemukan adanya suatu diri, realitasnya bagaimana. Ini yang namanya pengembangan anatasanya. Bukan apa komentar batin, ini bukan diri, ini bukan diri. Tetapi batin harus benar-benar lihat langsung. Semakin batin melihat jelas itu adalah bukan diri, maka cengkeraman menganggap itu sebagai diri semakin pudar. Sampai di titik batin tidak menganggap, tidak mencengkeram itu sebagai diri lagi. Batin sudah jelas. Dan kalau kita paksa batin kita untuk mencengkeram ini sebagai diri, tidak akan bisa lagi. Seperti ketika kita melihat apa yang kita anggap sebagai ular, kita selidik, karena realitas itu adalah tali,
Hanya masalah waktu kita melihat realitas tali. Tidak ditemukannya ciri-ciri dari seekor ular. Ketika batin sudah melihat jelas, semakin jelas, itu adalah tali, itu bukan diri. Batin mau dipaksa menganggap ini sebagai ular, tidak akan bisa lagi. Oh ya, ada yang menggelitik sedikit. Perihal mengatakan napas itu sebagai objek. Kalau napas itu adalah objek, yang mana yang dikatakan napas? Yang mana dikatakan objek berupa napas itu yang mana? Apakah sensasi di hidung? Itu bukan napas. Itu sensasi tubuh. Utamanya di hidung. Apakah kembang bis perut napas? Maka kalau orang berpraktik tidak hanya sekadar mengikuti, tapi ada penimbangan memeriksa apakah yang dipraktikkan itu sesuai atau tidak. Nah, dalam hal perihal napas, napas itu sendiri adalah hanya label. Tidak ditemukan adanya napas. Napas itu hanya label terhadap proses. Napas itu proses, bukan objek. Dari napas masuk, udara masuk sampai ke paru-paru, sampai keluar lagi. Nah, proses itu yang dilabel sebagai napas. Dan ketika melihat ini sebenarnya akan memahami napas itu sendiri adalah kosong dari keberadaan. Hanya label terhadap manifestasi kondisi-kondisi yang saling bergantung. Nah, jadi ketika berpraktik, utamakan ini dulu ketika memang menginginkan pembebasan. Menginginkan setidaknya mengakhiri 3 belenggu yang pertama. Ketika mengakhiri Sakayaditi, belenggu kedua, ketiga otomatis mengikuti. Dan seorang Sotapanna, pemasuk arus, kalau kita merujuk dalam Vipalasakata, mengakhiri tuntas Vipalasa, Diti, Cita, Sanya, terhadap apa yang anatta sebagai atta, tuntas. Tapi di kalangan kita banyak mengerti hanya sebatas diti. Merujuk ke kitab ulasan. Pemasuk arus menuntaskan anatta. Atta Vipalasa, tuntas. Diti Cita Sanya, tuntas. Nah, kalau menginginkan pengakhiran Sakayaditi, maka dalam praktiknya, dalam fenomena-fenomena terjadi ketika melihat, ketika mendengar, ketika merasakan sensasi tubuh, selama masih memiliki Sakayaditi, pasti ada muncul yang namanya konstruksi keliru subjek, aksi, objek. Nah, yang kita selidiki itu apa? Subjek. Lihat realitas dari subjek itu apa? Karena subjek itu realitasnya tidak pernah ada. Hanya fenomena yang dipecah menjadi konstruksi subjek, aksi, objek. Dipecah menjadi saya melihat yang terlihat. Padahal yang ada hanya manifestasi dari yang terlihat. Nanti dilanjut lagi ya, kalau saya mengisi lagi. Sudah jam 9, kasihan. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata.